Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saki Alfian, NIM 18 17 40 20 45. Dalam video ini saya akan menjawab soal-soal dalam UAS mata kuliah Integrasi Agama dan Sains. Yang pertama, jika saya menjadi guru ya, saya akan mencoba mengintegrasikan antara agama dan sains dalam materi akidah yang bertemakan iman kepada malaikat. Yang pertama, saya akan mengajarkan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya, yang biasanya disertai penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian selain mengajarkan pentingnya percaya, yakin ya, dan mengimani para malaikat ini dalam perspektif agama, juga akan mengajarkan hal-hal yang terkait dengan ya dalam pandangan sains, terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan pada malaikat. Nah, ini sama juga seperti halnya penciptaan alam semesta, di mana ada banyak teori yang terkesan membuktikan bahwa apa yang ada dalam ayat Al-Quran ini mengandung kebenaran. Salah satunya teori penciptaan alam semesta, teori Big Bang ya, atau ledakan besar. Selain itu, seperti misalnya ditemukannya penemuan baru, yaitu adanya dua air yang bersatu. Maksudnya satunya air laut yang asin, satunya lagi air tawar. Nah, itu berkumpul dalam satu tempat, tetapi keduanya terpisah atau tidak menyatu. Nah, itu merupakan temuan yang benar-benar membuktikan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu sebagian besar mengandung kebenaran. Nah, lalu kemudian saya akan menyarankan siswa agar terus belajar, yang mengembangkan segala bakat dan kemampuan mereka yang bisa mereka lakukan semampu mereka untuk di segala macam bidang pengetahuan untuk kemajuan umat manusia. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi yang mengajarkan dan memerintahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berpikir, mengamati, dan juga meneliti apa yang ada dalam alam semesta ini agar bisa menjadi manfaat ya bagi manusia terutama. Nah, secara otomatis ini akan mengintegrasikan antara agama dan sains dalam pembelajaran, karena agama dan sains itu erat kaitannya, tak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti kata-kata atau perkataan Albert Einstein ya, salah satu ilmuwan dunia yang terkenal. Dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama itu pincang, dan agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Pembahasan tentang sains dalam Islam maksudnya tidak lepas dari adanya epistemologi atau teori-teori ilmu dalam pendekatan Al-Quran. Sebab sains punya hubungan erat dengan induknya, yaitu ilmu. Dan salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lain adalah penekanannya terhadap masalah ilmu atau sains. Kemudian Al-Quran dan Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan serta kearifan. Dan dalam Islam juga menempatkan orang-orang yang berilmu dalam derajat yang tinggi. Kemudian untuk soal nomor 2, analisis saya terhadap dampak integrasi agama dan sains dan implikasinya. Yang pertama, terhadap guru ya, dampak integrasinya
akan lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas guru. Karena apa? Karena guru akan terus berusaha mengintegrasikan agama dan sains dalam pembelajarannya ya, sampai siswa itu benar-benar paham. Dan implikasinya bisa dilihat pada contohnya kreativitas guru dalam menggunakan metode pembelajarannya. Tentunya hal ini akan didukung dengan adanya kurikulum yang sudah mengintegrasikan antara agama dan sains. Lalu pada siswa, dampak integrasinya akan membuat siswa memiliki keinginan dan juga kemampuan untuk melakukan sebuah penelitian atau riset di bidang ilmu pengetahuan, untuk kemudian menemukan suatu penemuan tertentu ya, atau penemuan baru. Dan implikasinya diantaranya terjadi selama proses pembelajaran ya, belajar mengajar dan juga sesudahnya akan seperti apa akan ikut menentukan. Dan yang penting tentunya agar siswa mempunyai hasrat atau keinginan dan juga kemampuan untuk melakukan sebuah riset atau penelitian, terutama pada bidang sains ya, untuk menemukan realitas objek, yang hal ini juga terjadi pada lingkup agama. Untuk sarana dan prasarana ya, dampak integrasinya diantaranya akan lebih memudahkan pembelajaran dan membuat siswa lebih nyaman dalam belajar. Implikasinya bisa dilihat dari dilengkapinya sarana prasarana yang belum ada ya, pelengkapan sarana dan prasarana. Nah, ini dilakukan agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang baik. Lalu untuk kepala sekolah, dampak integrasinya akan lebih meningkatkan kualitas dan wawasan kepala sekolah, tentunya dalam lingkup pendidikan, dan akan lebih adil dalam memperhatikan kepentingan agama maupun sains, terutama di sekolah. Dan implikasinya contohnya bisa dilihat dari respon kepala sekolah dalam menangani masalah-masalah di sekolah ya, terutama yang berkaitan dengan agama dan sains, serta kebijakan-kebijakan barunya ya, yang akan lebih menguatkan antara agama dan sains ini, integrasi agama dan sains maksudnya. Kemudian kurikulum dampak integrasinya akan lebih menekankan dan menguatkan integrasi agama dan sains itu sendiri di bidang pendidikan ya khususnya, serta akan membentuk nilai-nilai pengetahuan yang baik berlandaskan agama dan kepribadian yang luhur. Implikasinya contohnya bisa dilihat dalam bentuk penyusunan silabus atau materi-materi pembelajaran yang terkait, terutama yang mengandung unsur epistemologi dan juga etika atau moral, yang keduanya akan diintegrasikan dalam kurikulum tersebut. Nah, kemudian nomor 3, satu persoalan kontemporer yang erat kaitannya tentang integrasi agama dan sains menurut saya yang utama itu ialah sulitnya melakukan pengintegrasian atau penyatuan antara agama dan sains ya. Karena seperti kita ketahui bahwa sains lebih menekankan akal rasional ya dan bukti-bukti ilmiah, sementara agama lebih menekankan wahyu, moral atau etika dan juga keyakinan dalam hati. Nah, maka tentu hal ini tak akan mudah ya, mengingat mempunyai perbedaan yang mendasar. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dipersatukan atau diintegrasikan. Nah, untuk mengatasi hal itu, menurut saya solusinya adalah bisa dilakukan diantaranya bisa melalui islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang bisa dilakukan di lembaga pendidikan Islam, contohnya di institut atau universitas Islam. Nah, seperti hal ini seperti yang diutarakan juga oleh
Syekh Muhammad Naqib Al-Atos dan Ismail Roji Al-Faruqi saat konferensi dunia yang pertama tentang pendidikan Islam di Mekah tahun 1977 kalau tidak salah. Integrasi keilmuan di berbagai institusi pendidikan tinggi Islam di dunia, termasuk salah satunya di Indonesia ya, ini penting untuk dilakukan. Dan alhamdulillah sudah ada yang menerapkannya. Misalnya pengembangan IAIN menjadi UIN ya. Ini merupakan salah satu contoh wujud integrasi keilmuan itu sendiri. Saat ini ada beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia yang sedang mengembangkan paradigma integratif dalam ilmu keislaman. Di antaranya integrasi ilmu umum dan ilmu agama di UIN Jakarta misalnya. Kemudian ada lagi di UIN Yogyakarta, UIN Malang dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan dengan upaya untuk memadukan ilmu-ilmu umum antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama, serta menghilangkan dikotomi atau pemisahan antara kedua keilmuan tersebut, antara agama dan sains. Nah, demikian jawaban UAS ya, atau ulangan akhir semester mata kuliah integrasi agama dan sains dari saya Zaki Alfian dengan NIM 18 17 40 20 45. Mohon maaf bila jawaban saya terdapat kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.